Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya Ariza Anggraini, nomor BP 19011060. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf tepi atau saraf otonom. Simak video selanjutnya. Videonya. Pada sistem saraf otonom mempunyai fungsi dengan ciri, perbedaan, dan jenis-jenis sistem saraf otonom. Sebelum mengulas fungsi dan ciri-ciri saraf otonom, teman-teman semua ada yang tahu nggak apa itu saraf otonom? Jadi, saraf otonom merupakan sistem saraf yang bekerja tanpa disadari, secara otomatis dan tidak di bawah kehendak saraf pusat. Jadi secara contohnya, gerakan sistem saraf tak sadar atau otonom ialah denyut jantung, gerak alat pencernaan, perubahan pupil mata, pengeluaran keringat, dan lain-lain. Karakteristik dalam sistem saraf tak sadar atau otonom ialah terdiri atas 12 pasang saraf otak atau disebut dengan kranial dan 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau yang biasa disebut dengan spinal. Farmakologi atau ilmu khasiat obat adalah ilmu yang mempelajari kemampuan obat dengan seluruh aspeknya, baik sifat kimiawi maupun fisiknya, kegiatan fisiologi, resorpsi, dan nasibnya di dalam organisme hidup. Untuk menyelidiki semua interaksi antara obat dan tubuh manusia, khususnya serta penggunaan pada pengobatan penyakit, disebut farmakologi klinis. Ilmu khasiat obat ini mencakup beberapa bagian, yaitu farmakognosi, biofarmasi, farmakokinetik, dan farmakodinamika, toksikologi, dan farmakoterapi. Ada yaitu toksikologi adalah pengetahuan tentang efek racun dari obat terhadap tubuh dan sebetulnya termasuk pula dalam kelompok farmakodinamika karena efek terapeutis obat berhubungan erat dengan efek dosisnya. Pada hakikatnya, setiap obat dalam dosis yang cukup tinggi dapat bekerja sebagai racun dan merusak organisme, yang artinya hanya dosis membuat racun. Farmakologi mempunyai keterkaitan khusus dengan farmasi, yaitu ilmu mengenai cara membuat, memformulasi, menyimpan, dan menyediakan obat. Selanjutnya, sistem saraf otonom lagi. Sistem saraf otonom disusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak. Fungsi sistem saraf simpatik dan parasimpatik selalu berlawanan atau antagonis. Dua perangkat neuron dalam komponen otonom pada sistem saraf perifer adalah neuron aferen dan sensorik dan neuron aferen atau motorik. Neuron aferen mengirimkan impuls ke saraf pusat di mana impuls itu diterpresentasikan. Neuron aferen menerima impuls atau informasi dari otak dan meneruskan impuls ini melalui medula spinalis ke sel-sel organ efektor. Lalu jalur eferen dalam sistem saraf otonom dibagi menjadi dua cabang, yaitu saraf simpatik dan parasimpatik, di mana kedua sistem saraf ini bekerja pada organ-organ yang sama tetapi menghasilkan respon yang berlawanan agar tercapainya homeostatis atau keseimbangan tubuh. Kerja obat-obat pada sistem saraf simpatis atau sistem saraf parasimpatis dapat berupa respon yang merangsang atau menekan. Dalam dunia farmasi, sistem saraf otonom ini sangat erat hubungannya dengan farmakologi dan toksikologi karena kita dapat mengetahui mekanisme kerja obat yang akan mempengaruhi sistem saraf otonom itu sendiri. Sebelumnya, sistem saraf otonom itu apa sih? Jadi di sini sistem saraf otonom itu adalah sistem saraf yang bergantung pada sistem saraf pusat dan antara keduanya dihubungkan antara urat-urat saraf aferen dan eferen. Juga memiliki
sifat seolah-olah sebagai bagian sistem saraf pusat yang telah bermigrasi dari pusat guna mencapai kelenjar, pembuluh darah, jantung, paru-paru, dan usus. Karena sistem saraf otonom itu terutama berkenaan dengan pengendalian organ-organ dalam secara tidak langsung, kadang-kadang disebut juga susunan saraf tidak sadar. Jadi sistem saraf otonom disusun oleh serabut yang berasal dari otak maupun dari sumsum tulang belakang dan menuju organ yang bersangkutan. Dalam sistem ini terdapat beberapa jalur dan masing-masing jalur membentuk sinapsis yang kompleks dan juga membentuk ganglion. Urat saraf yang terdapat pada pangkal ganglion disebut urat saraf praganglion dan yang berada pada ujung ganglion disebut urat saraf postganglion. Lalu, sistem saraf otonom ini berfungsi untuk mempertahankan keadaan tubuh dalam kondisi terkontrol tanpa pengendalian secara sadar. Sistem saraf otonom bekerja secara otomatis tanpa perintah dan sistem saraf sadar. Jadi, sistem saraf otonom tuh secara tidak sadar gitu loh. Tuh. Sistem saraf otonom juga disebut dengan sistem saraf sadar karena bekerja di luar kesadaran kita. Lalu, struktur jaringan yang dikontrol oleh sistem saraf otonom yaitu otot jantung, pembuluh darah, iris mata, organ torakalis, abdominalis, dan kelenjar tubuh. Secara umum, sistem saraf otonom dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Itu guys. Sistem saraf otonom merupakan sistem saraf yang bekerja tanpa disadari atau tanpa perintah dari sistem saraf pusat. Sistem saraf otonom merupakan gabungan saraf sensorik dan motorik. Gangguan pada sistem saraf otonom dapat mempengaruhi setiap bagian atau proses tubuh. Gangguan saraf otonom mungkin reversibel atau progresif. Setelah sistem saraf otonom menerima informasi tentang tubuh dan lingkungan eksternal, maka sistem saraf otonom akan meresponnya dengan merangsang proses tubuh, biasanya melalui saraf simpatik atau menghambat proses tubuh, biasanya melalui saraf parasimpatik. Lalu, jalur saraf otonom melibatkan dua saraf. Satu sel terletak di batang otak atau sumsum tulang belakang yang dihubungkan dengan serabut saraf ke sel lain yang termasuk di gugusan sel saraf disebut ganglion otonom. Serabut saraf dari ganglia ini terhubung dengan organ-organ internal. Sebagian besar ganglia untuk saraf simpatik terletak di luar sumsum tulang belakang pada kedua sisinya. Ganglia untuk saraf simpatik terletak di dekat atau organ di mana terdapat saraf parasimpatik tersebut. Kerja sistem saraf otonom ini ternyata sedikit banyak dipengaruhi oleh hipotalamus yang terdapat di dalam otak. Apabila hipotalamus dirangsang, maka akan berpengaruh terhadap gerak otonom seperti mempercepat denyut jantung, menghambat kerja saluran pencernaan, dan melebarkan pupil mata. Sistem saraf otonom terdiri atas gabungan saraf sensorik dan saraf motorik. Tuh guys. Lalu, sistem saraf. Sistem saraf itu merupakan salah satu bagian yang menyusun sistem koordinasi yang bertugas menerima rangsangan, mengantarkan rangsangan ke seluruh bagian tubuh, serta memberikan respon terhadap rangsangan tersebut. Bagian tubuh, pengaturan penerima rangsangan dilakukan oleh alat indera. Pengolah rangsangan dilakukan oleh saraf pusat yang kemudian meneruskan untuk menanggapi rangsangan yang datang dilakukan oleh sistem saraf pusat dan alat indera. Itu guys.
cara kerja sistem saraf ini yaitu ada bagian-bagiannya ya guys. Yang pertama yaitu reseptor, yaitu alat untuk menerima rangsang biasanya berupa alat indera. Yang kedua ada efektor, yaitu alat untuk menanggapi rangsangan berupa otot dan kelenjar. Yang ketiga ada sel saraf sensorik, yaitu serabut saraf yang membawa rangsang ke otak. Yang keempat ada sel saraf motorik, yaitu serabut saraf yang membawa rangsangan dari otak. Yang kelima ada sel saraf konektor, yaitu sel saraf motorik atau sel saraf dengan sel saraf lain. Skemanya ya guys, ada tuh skema terjadinya gerak sadar, yaitu rangsang, reseptor, sel saraf sensorik, otak, sel saraf motorik, efektor, dan tanggapan. Sistem saraf perifer terdiri dari neuron sensorik, kelompok neuron yang disebut ganglia dan saraf menghubungkan mereka satu sama lain, dan sistem saraf pusat. Daerah ini semua saling berhubungan melalui jalur saraf yang kompleks. Di sistem saraf enterik, suatu subsistem dari sistem saraf perifer memiliki kapasitas bahkan ketika dipisahkan dari sisa dari sistem saraf melalui sambungan primer oleh saraf vagus untuk berfungsi dengan mandiri dalam mengendalikan sistem gastrointestinal. Itu guys. Lalu neuron mengirimkan sinyal ke sel lain sebagai gelombang elektrokimia. Perjalanan sepanjang serat tipis yang disebut akson yang menyebabkan zat kimia yang disebut neurotransmitter yang akan dirilis di persimpangan yang disebut sinapsis. Sebuah sel yang menerima sinyal sinaptik mungkin bersemangat, terhambat, atau sebaliknya dimodulasi. Sensori neuron diaktifkan oleh rangsangan fisik menimpa mereka dan mengirim sinyal yang menginformasikan sistem saraf pusat, negara, bagian tubuh, dan lingkungan eksternal. Lalu motor neuron terletak baik dalam sistem saraf pusat atau di perifer ganglia, menghubungkan sistem saraf otot atau organ-organ efektor lain. Sentral neuron yang pada vertebrata sangat lebih banyak daripada jenis lain, membuat semua input dan input mereka koneksi dengan neuron lain. Interaksi dari semua jenis bentuk neuron sirkuit neural yang menghasilkan suatu organisme persepsi dari dunia dan menentukan perilaku. Seiring dengan neuron, sistem saraf mengandung sel-sel khusus lainnya yang disebut sel-sel glial atau hanya glia yang menyediakan dukungan struktural dan metabolik. Panjang loh guys. Lalu sistem saraf merupakan sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sistem saraf memungkinkan makhluk hidup tanggap dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan luar maupun dalam. Untuk menanggapi rangsangan, ada 3 komponen yang harus dimiliki oleh sistem saraf, yaitu reseptor. Yang pertama yaitu reseptor adalah alat penerima rangsangan atau impuls pada tubuh kita. Yang bertindak sebagai reseptor adalah organ indera. Tahu kan apa organ indera? Ada 5 itu. Yang kedua, ada penghantar impuls, dilakukan oleh saraf itu sendiri. Saraf tersusun dari berkas serabut penghubung atau akson. Pada serabut penghubung terdapat sel-sel khusus yang memanjang dan meluas. Tuh, sel saraf disebut neuron.
Yang ketiga ada efektor. Efektor adalah bagian yang menanggapi rangsangan yang telah diantarkan oleh pengantar impuls. Efektor yang paling penting pada manusia nih adalah otot dan kelenjar. Berdasarkan struktur dan fungsinya, sel saraf dapat dibagi menjadi 3 kelompok, guys, yaitu sel saraf sensori, sel saraf motori, dan sel saraf intermediat atau asosiasi. Kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama ada sel saraf sensori. Fungsinya adalah sebagai menghantar impuls dari reseptor ke saraf pusat, yaitu otak atau ensefalon dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Ujung akson dari saraf sensori berhubungan dengan saraf asosiasi atau intermediate. Selanjutnya yang kedua nih ada sel saraf motorik. Yang fungsinya yaitu sel saraf motorik adalah mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Padahal sel saraf motorik ini berada di sistem saraf pusat, dendritnya sangat pendek berhubungan dengan akson saraf asosiasi, sedangkan aksonnya dapat sangat panjang. Selanjutnya yang terakhir ada sel saraf intermediate. Sel saraf intermediate disebut juga sel saraf asosiasi ya guys. Sel ini dapat ditemukan dalam sistem saraf pusat dan berfungsi menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensorik atau berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Sel saraf intermediate menerima impuls dari reseptor sensori atau sel saraf asosiasi lainnya. Peran dan fungsi sistem saraf otonom ini yaitu untuk terus menyempurnakan fungsi dan sistem organ sesuai dengan rangsangan baik internal maupun eksternal. Sistem saraf otonom membantu untuk mempertahankan homeostatis atau kestabilan tubuh internal gitu, untuk keseimbangan melalui koordinasi berbagai kegiatan seperti hormon, sirkulasi, respirasi, pencernaan, dan ekskresi. Sistem saraf otonom selalu on dan berfungsi secara tidak sadar, selalu aktif gitu ya, secara tidak sadar. Jadi kita tidak menyadari tugas pentingnya yang dilakukan setiap bangun, tidur, setiap menit dan setiap hari. Sistem saraf otonom merupakan sistem saraf yang memasok organ internal termasuk pembuluh darah, lambung, usus, hati, ginjal, kandung kemih, paru-paru, pupil, jantung, keringat, ludah, dan kelenjar pencernaan. Sistem saraf otonom adalah sistem saraf yang mengontrol gerakan tak sadar dan mengatur fungsi tubuh seperti ini. Udah jelasin tadi ya. Tekanan darah, denyut jantung dan pernapasan, suhu tubuh, pencernaan, metabolisme sehingga mempengaruhi berat badan, keseimbangan air dan elektron seperti sodium dan kalsium, produksi cairan tubuh, air liur, keringat dan air mata, buang air kecil dan besar, dan respon pupil dan gairah seksual. Macam-macamnya nih sistem saraf otonom yaitu ada dua, sistem saraf parasimpatis dan simpatis. Parasimpatis yaitu terbagi dalam dua bagian yang terdiri atas saraf otonom kranial dan saraf otonom sakral. Sistem parasimpatis berkaitan dengan pertahanan tubuh dan perbaikan sumber-sumber tubuh, antara lain penurunan denyut jantung, peningkatan aktivitas gastrointestinal, dan absorpsi makanan. Kalau saraf simpatis terletak di depan kolumna vertebrata dan berhubungan serta bersambung dengan sumsum tulang belakang melalui serabut-serabut saraf. Sistem parasimpatis yang mempunyai aktivitas perangsangan, responnya antara lain adalah meningkatkan denyut jantung, meningkatkan kekuatan jantung, gula darah, dan tekanan darah. Lalu sistem simpatis terdiri atas serangkaian urat kembar yang bermuatan ganglion-ganglion.
Urat-urat bergerak dari dasar tengkorak yang terletak di depan kolumna vertebrata, lantas berakhir dalam pelvis di depan coccygeus sebagai ganglion coccygeus. Ganglion itu tersusun berpasangan dan disebarkan di daerah-daerah berikut ini, seperti daerah leher terdapat 3 pasang ganglion servikal, di daerah dada terdapat 11 pasang ganglion torakal, daerah pinggang terdapat 4 pasang ganglion sublumbal, di daerah pelvis terdapat 4 pasang ganglion sakral, dan di depan coccygeus ganglion terdapat ganglion coccygens. Itu baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, mungkin hanya itu yang saya ketahui mengenai sistem saraf tepi atau otonom. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semoga bermanfaat.